Langkah pertama dalam pengembangan diri adalah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa menentukan tujuan yang lebih jelas dan realistis. Luangkan waktu untuk merenung, menulis jurnal, atau bertanya pada orang-orang terdekat tentang perspektif mereka mengenai diri kita. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dan berkembang bersama. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan diri. Bagaimana sih kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pengembangan diri adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, usaha, dan konsistensi. Untuk itu, mari kita bahas beberapa langkah yang bisa membantu kita berkembang secara maksimal. Tetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, kita akan berjalan tanpa arah. Mari kita cobalah buat daftar tujuan yang ingin Anda capai, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. SMART goals. Selain itu, visualisasi kesuksesan bisa menjadi cara efektif untuk tetap termotivasi. Poin yang kedua, keluar dari zona nyaman. Hati-hati ya teman-teman, jangan asal keluar aja, pasti ada konsekuensinya. Keluar dari zona nyaman, perkembangan terjadi ketika kita berani mencoba hal-hal baru. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa belajar tentang diri Anda untuk melakukan sesuatu yang baru setiap hari, sekecil apapun itu. Bisa dimulai dengan hal-hal sederhana, seperti berbicara dengan orang baru, belajar keterampilan baru, atau mengambil tantangan yang selama ini dihindari. Jadi, keluar dari zona nyaman bukan hanya tentang pekerjaan. Kita keluar, kita resign, dan mencari tempat kerja yang baru atau buka usaha. Keluar dari zona nyaman ini banyak faktor. Teman-teman bisa mengubah hal yang sederhana dulu, baru melakukan hal yang besar. Poin ketiga, bangun kebiasaan positif. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsistensi bisa membawa perubahan besar. Mulailah dengan membaca buku, berolahraga, atau melakukan refleksi diri sendiri setiap hari. Disiplin adalah kunci untuk membangun kebiasaan yang bermanfaat. Jika kita merasa sulit memulai, gunakan teknik habit stacking, yaitu menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Selanjutnya adalah poin keempat, kelilingi diri dengan orang-orang yang positif. Lingkungan kita sangat mempengaruhi perkembangan diri kita. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang bisa memberikan dukungan dan inspirasi. Bersama orang-orang yang positif, kita akan lebih termotivasi untuk berkembang. Hindarilah lingkungan yang toksik dan cari komunitas yang bisa membawa dampak baik bagi pertumbuhan kita. Oke, poin selanjutnya yang kelima, terus belajar dan berkembang. Dunia terus berubah dan kita harus selalu belajar untuk tetap berkembang. Jangan berhenti membaca, mengikuti kursus, atau mencari pengalaman baru yang bisa menambah wawasan dan keterampilan kita. Pendidikan tidak hanya datang dari sekolah, tetapi juga dari pengalaman hidup sehari-hari. Gunakan sumber belajar seperti buku, podcast, seminar, atau mentor yang bisa membimbingi kita. Atau Anda mendengarkan channel ini. Kelola waktu dengan baik. Poin ke-6 ya. Waktu adalah aset berharga yang tidak bisa kembali. Pastikan kita menggunakan waktu dengan bijak. Buat daftar prioritas dan fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Hindari kebiasaan menunda-nunda karena bisa menghambat perkembangan kita. Teknik seperti Pomodoro atau Eisenhower Matrix bisa membantu kita mengatur waktu lebih efektif. Poin selanjutnya, yang ketujuh, jagalah kesehatan mental dan fisik.
Ini sangat penting, teman-teman. Pengembangan diri bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang keseimbangan. Jaga kesehatan fisik dengan pola makan yang sehat dan berolahraga, serta rawat kesehatan mental dengan istirahat yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Mungkin bisa lakukan dengan meditasi, journaling, atau sekedar berjalan-jalan santai di alam, bisa membantu kita merasa lebih tenang dan fokus. Jadi kesehatan mental dan fisik ini sangat penting, teman-teman, karena kalau Anda sakit, pasti Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Poin selanjutnya, poin 8, bersabar dan konsistensi. Perubahan tidak terjadi dalam sekejap atau dalam waktu semalam. Butuh waktu, usaha, dan kesabaran. Jangan mudah menyerah hanya karena tidak melihat hasil instan. Tetaplah berkomitmen pada proses dan terus bergerak maju, sekecil apapun langkah yang diambil. Selanjutnya, praktekkan rasa syukur. Rasa syukur dapat meningkat kebahagiaan dan motivasi kita dalam menjalani hidup. Dengan bersyukur, kita dapat lebih menghargai pencapaian dan proses yang telah kita jalani. Cobalah untuk menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari untuk membangun pola pikir yang positif. Selanjutnya, kembangkanlah keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi adalah kunci dalam berbagai aspek kehidupan. Mulailah melatih cara berbicara yang lebih jelas, efektif, dan penuh empati. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan sukses dalam karir maupun kehidupan pribadi. Poin ini, teman-teman, inilah yang saya lakukan saat ini. Saya mencoba merekam dan latih berbicara seperti ini. Itu bisa salah satu contoh, bisa teman-teman praktikkan. Poin selanjutnya adalah ambil kendali atas hidup Anda. Jangan biarkan keadaan atau orang lain menentukan arah hidup Anda. Ambillah kendali dan buat keputusan yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Bertanggung jawablah atas setiap pilihan yang Anda buat dan terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Poin selanjutnya, latih kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Belajarlah mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Dengan meningkatkan kecerdasan emosional, kita dapat menghadapi tekanan, berkomunikasi lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Selanjutnya, tingkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab atas hidup sendiri adalah bagian penting dari pengembangan diri. Jangan hanya bergantung pada orang lain atau keadaan eksternal. Mulailah mengambil inisiatif menghadapi tantangan dengan keberanian dan belajar dari setiap pengalaman yang kita alami. Selanjutnya, pelajari manajemen keuangan pribadi. Mengelola keuangan dengan baik juga merupakan bagian dari pengembangan diri. Belajarlah cara menabung, menginvestasikan uang, dan membuat anggaran yang sehat. Dengan keuangan yang stabil, kita bisa lebih fokus pada pertumbuhan diri dan mencapai tujuan yang lebih besar. Itu beberapa poinnya, teman-teman. Pengembangan diri adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada kata-kata terlambat untuk berubah dan menjadi lebih baik. Yang terpenting, lakukan langkah kecil setiap hari dan tetap konsisten. Dengan tekad yang kuat dan usaha yang terus-menerus, kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.